lagi dulu. Mana ya tadi? Sampai di halaman mana? Coba tadi. Ini bahaya nih. Oh, di sini. Oh ya. Udah kelihatan lagi nggak ya? Halo, halo. Sudah, Kak. Kelihatan. Iya. Oke. Maaf ya, aku memastikan takut aku itu. Nah, yang ya kayak tadi tuh kalau kalian lempar tuh, bisa jadi yang muncul tuh angkanya, bisa jadi yang muncul gambarnya gitu. Oh, atau kalian pernah main ular tangga tuh kan pakai dadu kan, pas kalian kocok gitu, pas kalian lempar, itu kan ya beda-beda kan, tiap kali kocok tuh bisa beda-beda yang muncul gitu, bisa angka 1, bisa angka 2, bisa 3 dan seterusnya gitu. Jadi kemungkinan itu tuh acak gitu, kalian nggak pernah bisa memprediksi apa yang bakal keluar berikutnya gitu. Karena kalau kayak bisa diprediksi kan jadi bukan mungkin ya, pasti gitu. Jadi bukan peluang. Itu kejadian acak. Atau kalau nggak misalnya ada, kalian pernah nggak sih kayak tahu nggak sih kan bola warna-warni gitu? Kalau misalnya dimasukin tuh ke dalam satu karung plastik hitam gitu, ya kelihatan. Terus kalian mau ambil kan. Nah, peluang yang kalian ambil tuh warna apa gitu, itu acak. Karena kalian nggak bisa tahu kan, kalian nggak bisa ngontrol. Yang aku ambil habis ini bakal warna merah, apa yang aku ambil habis ini warna kuning gitu kan. Itu namanya acak. Nah, yang berikutnya ada namanya kejadian sederhana. Apa itu kejadian sederhana? Kalian pernah main, nggak pernah main kali ya. Jadi ada kartu remi namanya. Kayak gini nih. Isinya tuh, kalau kalian pernah main solitaire gitu-gituan di HP, kadang-kadang ada ya game yang kayak gitu. Ada 13 nih per masing-masing jenis. Ada yang keriting, ada yang hati, ada yang sekop, ada yang wajik. Nah, dan selalu nih, admit, semoga Yusdika bisa masuk. Masih ada 10 sih, semoga udah masuk. Harapannya udah masuk ya. Kalau aku tanya-tanya. Nah, Yusdika udah ada di dalam nggak ya? Kamu bisa dengar aku nggak ya, Yusdika? Sudah, Kak. Oke, sip, aman ya. Oke. Nanti kalau bingung, yang sebelumnya nanti tanyain di grup aja ya. Aku lanjut dulu aja ya, Yusdika. Nah, Iya, Kak. jadi kita masuk ke ini tadi kejadian sederhana. Apa bedanya sama kejadian acak gitu? Nah, ini kan ada kartu remi nih. Ada yang hitam keriting, hitam wajik, terus merah hati, dan merah wajik. Ini sekop. Yang ini sekop ya. Yang ini. Kursor aku kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Ya, yang ini tuh namanya sekop. Yang kayak belah ketupat ini namanya wajik. Dan selalu gitu loh, yang warna merah itu selalu hati dan wajik, yang warna hitam itu selalu keriting dan sekop. Nah, makanya kalau dibilang, ambil satu kartu wajik gitu, dia ngambil nih salah satu di antara ini gitu, itu tuh pasti selalu merah gitu. Jadi itu namanya kejadian sederhana. Ada peluang di situ, peluang bisa angkanya beda-beda. Tapi kalau dibilang warna, karena wajik itu pasti selalu merah, dia namanya kejadian sederhana gitu. Tapi sebaliknya, kalau kalian disuruh ambil satu kartu merah gitu, itu tuh nggak sederhana gitu, karena ada 2 pilihan yang bisa terjadi, bisa wajik atau bisa yang apa namanya ini, hati gitu. Hati. Ya, semoga kalian ngerti ya bedanya acak sama sederhana. Nah, aku lanjutin dulu. Kecepatan. Nah, jadi ini kecil banget semua, nanti aku bacain. Jadi ada yang namanya frekuensi relatif nih dalam suatu kejadian. Maksudnya gimana frekuensi relatif? Ini rumus matematika ya. Tapi kalau kita ceritain tuh kayak gini. Misalnya nih, kalian tadi main ular tangga kan, dikocok, dilempar. Oh, muncul 1 gitu. Kocok, lempar, muncul 6. Kocok lagi, lempar, muncul 3 gitu-gituan. Misalnya, kalian melakukan pengocokan itu tuh 100 kali. Sampai pegel tuh tangan 100 kali. Nah, setiap kali dilempar kan ada hasilnya ya, berapa gitu-gituan. Nah, misalnya ternyata setelah kalian totalin, kalian catat tuh misalnya, kocokan pertama munculnya 1, kocokan kedua munculnya 3, kocokan ketiga munculnya 6, kocokan keempat munculnya 1 gitu-gituan sampai 100 kali. Kalian hitung tuh, ternyata angka 1 tuh munculnya 16 kali. Misalnya gitu ya. Ini kan contoh ya. Nah, nanti kalau perlu kalian nyobain nih. Ada dadu nanti kalian cobain sendiri juga.
Nah, kalau seandainya dia muncul 16 kali dari 100 kali percobaan, nah makanya frekuensi relatifnya itu jadi 16/100 gitu. Karena munculnya satu itu 16 kali dari 100 kali ngelempar. Nah, makanya frekuensi relatifnya 16 dibagi 100, 0,16 gitu. Nah, ini ada soal di sini, nanti aja dikerjain pakai WA deh supaya kita nggak lama. Nanti kalian kerjain ya yang nomor 2 ini. Harusnya nggak susah sih ngeliat yang ini tadi aja. Sampai sini dulu kalian masih ngerti kah? Atau ada yang butuh aku jelaskan ulang? Masih bisa? Masih ngerti. Masih? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang berikutnya, ini yang aku ceritain nih, yang bola-bola tadi nih. Ini misalnya ketutup ya, kalau kelihatan gini kan, kalian bisa ambil yang merah ya, kan bisa ambil langsung gitu. Misalnya itu ketutup, aku nyari tadi nyari gambar yang ketutup susah, jadi aku cari gambar yang kayak gini aja. Nah, lanjut nih. Yang berikutnya di peluang tuh ada yang namanya titik dan ruang sampel. Ini yang rada penting dan rada rada trik gitu. Makanya ada gambar, aduh pusing gitu ya memahami ini. Tapi semoga aku percayalah kalian nggak pusing habis ini, semoga. Nah, jadi apa itu titik dan ruang sampel? Titik dan ruang sampel itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin kalau kalian melakukan sesuatu. Jadi kayak kalau kalian lomba lari tuh ada dua hal yang mungkin terjadi. Kalian mungkin menang atau kalian mungkin kalah gitu, kan nggak mungkin di tengah-tengah kan ya. Jadi kayak ya atau ya either kalah atau menang gitu. Atau misalnya kalian atau misalnya kok jadi bingung aku. Atau misalnya, tadi tuh misalnya kalian ngejar KRL gitu ya, udah mau lari-lari nih karena takut supaya bisa masuk kelas gitu. Kalian punya dua kemungkinan, ya terlambat atau tepat waktu gitu. Jadi kayak apa-apa aja kemungkinan yang terjadi itu tuh namanya ruang sampel. Nah, per masing-masingnya itu titik sampel. Pusing Kak, maksudnya gimana? Coba kita langsung contoh ya. Jadi misalnya nih, kalian ngelempar satu koin. Bayangin kalian ambil uang Rp500 yang koin itu, terus kalian lempar, seret, terus jatuh kan. Nah, jatuhnya koin itu bisa dua kemungkinan. Mungkin misalnya sambil aku lihat-lihat nama kalian ya. Mungkin misalnya waktu Jidan yang lempar, yang muncul tuh koin. Koin sih, Mon? Gambar gitu. Gambar Garuda Pancasila gitu. Nah, sedangkan ternyata waktu Yusdika yang ngelempar, munculnya angka gitu. Jadi emang dua itu yang mungkin terjadi gitu loh. Kalau nggak angka ya gambar, kalau nggak angka ya gambar gitu kan. Makanya titik sampel kalau pelemparan satu koin ini ada di sini nih. Iya, pasti angka atau gambar gitu. Nggak mungkin dua-duanya kan? Kan nggak mungkin itu jadi kebelah dua gitu loh. Itu kan satu koin doang, satu sisi doang yang pasti muncul. Gitu. Titik sampelnya A atau G. Ruang sampelnya A dan G gitu. Jadi semua ini ruang sampel, per masing-masing ini namanya titik sampel. Gitu. Nah, kan kalau satu nggak susah ya, gitu kan? Ya kalau nggak A ya G gitu. Kalau misalnya nih ngelempar satu dadu, menurut kalian titik sampelnya apa-apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ngelempar satu dadu? Halo? Siapa yang aku tanyain deh nih? Holil dengar suara aku nggak, Holil? Halo. Kalian masih dengar suara aku kan? Masih Kak. Masih kan ya? Masih, oke. Ya. Kan kalau satu koin tuh kalau ya. Gimana? Dengar Kak. Ya sih jawabannya ya. Kamu bisa bantu nggak? Kalau satu dadu tuh titik sampelnya ada apa aja? Angka aja. Betul. Siapa yang jawab tadi? Yang tadi jawab angka aja siapa? Aduh, maafin ya. Saya Kak, Narti. Oh iya, Mbak Narti. Nah, kalau ngelempar dadu, yang mungkin terjadi apa-apa aja sih? Oh, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Mungkin nggak 7? Mungkin Kak. Mungkin 7? Enggak dong, kan dadu sisinya cuma 6.
Oh iya, Oh iya iya kan? Kak. Kalian masih ingat kan? Kebayang kan dadu? Coba kita cari di Google dadu supaya kalian terbayang. Dadu yang kalau kalian main ular tangga itu loh. Dadu. Nah, dadu itu sisinya cuma 6. Jadi ada kayak gini nih, bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini kelihatan kan gambarnya? Screen aku masih kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Ya kan Kak? Iya. Jadi mungkin nggak 7. Enggak. Nah, karena sisinya aja cuma 6 kan. Dari mana datangnya 7 gitu loh. Jadi kalau ngelempar dadu, titik sampel itu berarti tadi nilai apa-apa aja yang mungkin, ya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 gitu. Sama tadi kalau kalian ngelempar koin 500 rupiah. Nih, koin itu kan bisa 2 ini gitu, bisa yang ada angkanya atau yang ada Posisi. gambarnya gitu. Betul sekali. Jadi kayak ini tuh namanya titik sampelnya, titik sampel angka, titik sampel gambar. Tapi kalau semesta, kedua-duanya angka dan gambar. Nah, sama kayak tadi aku balikin lagi ke dadu ya. Dadu itu titik sampelnya ya enggak ya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Tapi kalau ruang sampel ya semua ini gitu. Terbayangkah kalian sampai titik ini? Masih bisa mengerti? Kak. Kebayang ya? Bayang, Kak. Nah, gampang ya Kak Iya. kalau 1? Iya, gampang banget, memang gampang. Kalau 2 gimana ceritanya? Kalau kalian ngelemparnya 2 koin. Bayangin ya, tangan sebelah kiri kalian 1 koin 500-an, tangan sebelah kanan kalian 1 koin 500. Terus di waktu yang bersamaan kalian lempar tuh dua-duanya seret gitu. Terus jatuh kan dua-duanya. Nah, ada kemungkinan kombinasi apa-apa aja gitu di koin itu. Munculnya gimana? Bisa gambar dan angka, bisa angka aja Kak. Betul gitu. Maksudnya kayak gitu, atau bisa aja bahkan gambar dua-duanya gitu. Karena kan ya kita nggak pernah tahu kan apa yang muncul gitu. Nah, untuk kalian bisa mendefinisikan titik sampel, ada yang namanya metode pohon. Ini nih, lihat yang gambar ini ya. Jadi yang gambar B, yang kursor aku sekarang lagi goyang-goyang di sini. Ini namanya metode pohon. Kalau koinnya 1, tadi apa aja yang possible, ada apa aja yang mungkin A atau itu angka ya, angka atau gambar kan? 2 ini kan tadi kalau koinnya 1. Gambar. Nah, Ya. kalau koin kalian 2, di masing-masing titik ini kalian kasih cabang lagi. Ibaratnya ini koin ini tuh kemungkinan koin pertama. Nah, yang cabang ini adalah kemungkinan koin kedua gitu. Karena kan kalau misalnya koin pertama adalah angka, koin keduanya kan ya bisa jadi angka tapi bisa jadi juga gambar gitu. Terbayangkah? Atau misalnya koin pertamanya gambar gitu. Ya berarti yang koin keduanya ya kalau bukan angka ya gambar kan gitu. Karena kan memang 2 itu kemungkinannya gitu. Jadi kalau kalian kombinasikan keduanya, kalau kalian ngelempar 2 koin, bisa jadi karena kalian lagi beruntung dua-duanya angka gitu yang muncul. Yang kiri koin pertama angka, koin kedua juga angka. Kalau enggak koin yang pertama angka, tapi koin yang kedua gambar. Atau kebaliknya gitu. Koin yang pertama malah gambar, koin keduanya yang angka. Atau koin kedua malah gambar, koin pertama gambar, koin keduanya juga gambar. Jadi titik sampel kalau kalian ngelempar 2 koin, ada 4 ini. Ada AA, maksudnya angka dan angka dan gambar dan angka, serta gambar dan gambar. Nah, angka dan gambar sama gambar dan angka itu tuh berbeda. Jangan dianggap sama. Karena kan kalau angka dan gambar, angka itu koin pertama, gambar itu koin kedua. Kalau yang gambar angka, gambar itu hasil dari koin pertama, angka itu hasil dari koin kedua. Jadi kalau dia tukar posisi itu jangan dianggap sama, karena itu malah dianggap berbeda kalau di titik sampel. Terbayangkah kan sampai sini? Masih bisa mengikuti? Masih, Kak. Masih kan? Ya, jadi intinya kalau kalian nanti pelemparan 2 koin gitu, kan 1 koin kan A sama G. Berarti di masing-masing A dan G-nya aku kasih lagi 1 cabang A dan G lagi, A dan G lagi. Berarti ini AA, ini AG, ini GA, ini GG gitu.
inilah titik-titik sampelnya, semua ini ruang sampelnya. Aku udah berapa lama? Wah, sebentar lagi. Udah lewat makanya dikit-dikit. Nah, nomor 5, kalau contohnya itu kan 2 koin, kalau 3 koin gimana, Kak? Gitu. Nah, nih kalau 3 koin kayak gini, sama kayak yang tadi. Kalau 1 koin kan A dan G. Nah, koin kedua bisa jadi antara A dan G di 2 titik itu kan, makanya dicabangin nih, muncul lagi cabangnya. Sampai titik ini kan tadi 2 koin nih. Oh, ada koin ketiga, Kak, gitu. Makanya di masing-masing titik di cabang kedua itu dikasih lagi cabangnya. Cabang A dan G, cabang A dan G, cabang A dan G, cabang A dan G. Nah, nanti tinggal dicacah deh. Oh, berarti ruang sampel yang pertama itu kalau 3 koin nih kalian lempar berbarengan, oh bisa jadi yang muncul 3-tiganya angka gitu. Atau malah bisa jadi yang muncul yang pertama angka, yang kedua angka, yang ketiga gambar. Atau mungkin yang muncul itu adalah yang pertama angka, yang kedua gambar, yang ketiga angka, gitu-gitu. Demikian seterusnya, nanti kalian lihat di slide ya. Oke? Baik, Kak. Baik. Oke, Nah, Kak. ini kan koin. Kalau dadu gimana? Kalau dadu gitu. Tadi kan kalau seandainya 1 dadu, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu doang aja kan. Nah, tapi kalau kalian ngelempar nih, kiri sama kanan, 2 dadu gitu. Sama-sama dilempar. Lempar di dadunya, shoo gitu. Terus mendarat kan dadunya. Nah, angka di dadu 1 sama angka di dadu 2 kan bisa beragam-ragam kan gitu. Bisa berbagai kombinasi gitu yang muncul. Nah, gimana cara aku tahu kombinasi apa aja yang mungkin terjadi? Ini namanya metode tabel. Kalau tadi ini metode pohon, ini tabel. Nah, jadi di kolom paling kiri kalian cacah nih angka-angka yang mungkin tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ruang sampel kalau 1 dadu. Berarti 1 dadu ini tuh ruang sampelnya tuh yang ini. Nah, ini dadu yang pertama. Terus di sebelah kanannya yang ke mendatar gitu, itu tuh dadu yang kedua. Yang muncul bukan. Yang mungkin muncul juga 6 kan? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kombinasi keduanya, kalian tinggal petain nih. 1 sama 1. Oh, atau mungkin dadu pertama tuh nunjukin 2, tapi dadu yang kedua nunjukin 1. Berarti 2, 1. Oh, kalau gitu mungkin ada juga kemungkinan dadu yang ketiga, kan 3 sih, kan 2 doang. Dadu yang kedua nunjukin 3, dadu yang 1 nunjukin 3, dadu yang kedua nunjukin 1 gitu. Demikian seterusnya nih. Ini kalau kalian hitung nanti, ini kan ada 6 nih ke bawah. Ada 6 ke samping. Jadi totalnya ada berapa? Halo? Kali 6, 16. Berapa? 36. 32 ya. 6 kali 6 ya. Ya, jadi ini kalau kalian hitung 1. Iya, 6 kali 6, 32. Iya, nanti ini 36. Wah, besok-besok kalau belajar sama aku, kita harus pemanasan dulu nih kayaknya. Pemanasan kali-kali dan bagi-bagi. Jadi ada 36 nih yang mungkin terjadi gitu kalau ada 2 lemparan dadu. Kalau tadi yang 3 koin berapa sih? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kalian lihat juga di slide ya. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang kalian bingungin dulu? Ini buat mengerti dulu aja. Ada yang mau nanya? Atau malah suaraku tidak terdengar? Enggak ada, Kak. Kak. Iya, sebentar lagi udah mau mati. Ya, jadi kita lanjut dulu ya, karena Zoom-nya juga sebentar lagi sudah mati. Nah, kita masuk nih ke yang paling inti lah, rumus peluang. Rumus peluang itu jumlah kejadian dibanding jumlah semesta gitu. Nah, makanya contoh soal ya. Pada pelemparan sebuah, aku sambil ketik nih, kok ketinggalan sih ini kayaknya gara-gara terlalu semangat itu ketinggalan. Nih, pada pelemparan sebuah dadu, hasil yang mungkin itu kan tadi berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kan? Gitu. Nah, kalau ditanyain tuh, kejadian yang munculnya dadu bernomor genap tuh harusnya yang mana-mana aja? Dari yang ini tuh yang mana aja sih yang genap? Angka genap? 2. 1 tuh genap 4, 4, 6. Iya kan? Nah, ini nih makanya. Jadi kejadian muncul dadu genap itu
bisa jadi Iya, Kak. 2, 4, atau 6. Nah, karena semestanya ada 6, ini kan kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara yang kalau dia supaya genap itu ada 3, yaitu angka 2, 4, atau 6, maka peluangnya sama kayak rumus ini. 3 dibagi 6 sama dengan 1/2, sama dengan 0,5. Udah gitu aja ngitung peluang tuh, nggak susah. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang. Kebayang? Ya nanti yang di sebelah sini kita kerjain di WA, kita bahas bareng-barengnya supaya kalian nggak kelamaan pakai Zoom, kasihan kalian. Nih yang di sebelah kiri ya nanti. Sebelah kanan deh, kok kiri sih? Nah, terakhir banget, ini satu catatan. Nilai peluang itu rentangnya tuh selalu 0 sampai 1. Jadi nggak ada yang namanya peluang 2. Kalau ada yang bilang, oh kayaknya nih peluang Indonesia menang melawan Perancis tuh 2 gitu. Udah tuh perlu dipukul tuh kepalanya, bukan dipukul kepalanya. Belajar dulu gitu. Karena peluang itu angka nilainya cuma bisa di antara 0 sampai 1. Kalau peluang itu nilainya 0, itu adalah hal yang mustahil terjadi. Contohnya apa? Misalnya gini, peluang matahari terbit di barat, itu tuh 0. Kenapa? Kenapa itu 0? Karena matahari terbitnya di mana? Di timur gitu kan. Kan mustahil terjadi ya matahari terbit di barat gitu. Jadi mustahil itu apa ya? Tidak akan pernah terjadi lah gitu. Makanya itu peluangnya 0 gitu. Nah, sedangkan kejadian yang pasti terjadi, peluangnya 1. Pasti terjadi, contoh kebalikannya tadi. Matahari akan terbit di sisi timur. Itu pasti terjadi kan, setiap pagi juga terbitnya di timur gitu. Nah, makanya kejadian matahari terbit di sisi timur itu peluangnya 1, karena itu pasti terjadi. Nah, contoh yang lainnya kayak Indonesia memiliki 2 musim. Peluangnya tuh 1 atau 0? 1. 1, betul. Karena Indonesia memang cuma ada 2 musim. Musim apa aja? Musim kemarau sama musim penghujan. Iya, betul. Kayak gitu. Iya, betul. Kemarau dan penghujan, Kak. Iya, betul kok, betul. Terima kasih loh sudah dijawab. Kayak gitu. Jadi kebayang ya, kalau dia mustahil pasti 0, kalau 1 pasti gimana ya? Udah pasti terjadi gitu. Berarti makanya semakin besar peluangnya, semakin mendekati 1, semakin mungkin suatu hal itu terjadi gitu. Semakin apa ya? Misalnya peluang Zidane menang tuh 0,8, sedangkan peluangnya Yusdika tuh 0,6. Nah, itu tuh berarti Zidane tuh lebih nggak bisa menang karena 0,8 kan. 0,8 kan lebih. Halo? Masih belum jelas kah? Halo? Aduh, internet aku juga rusak ya. Sekarang juga masih Jelas, hilang. Kak. Halo? Jelas, Kak. Jelas kan? Iya. Jelas, Kak. Oh iya, Jelas. jadi yang tadi aku sampai mana? Oh, sampai semakin dekat ke 1, semakin besar kemungkinannya. Semakin dekat ke 0, semakin kecil kemungkinannya. Gitu. Nah, terus satu lagi yang paling terakhir, ada yang namanya komplemen suatu kejadian. Apa komplemen? Gitu. Kalau misalnya dibilang, oh ini peluang hari ini hujan tuh 0,6 gitu. Berarti lawannya hujan tuh apa? Tidak hujan kan? Berarti ya lawannya hari ini hujan adalah hari ini tidak hujan gitu. Kalau peluang hari ini hujan 0,6, maka peluang hari ini tidak hujan adalah 1 dikurang 0,6. Karena totalnya harus 1. Yaitu 0,4 gitu. Misalnya peluang kejadian peluang kejadian Monica lulus ujian misalnya 0,3. Berarti kejadian Monica tidak lulus ujian peluangnya berapa? 0,7. Bisa jawab 0,7, betul ya, karena jadi kayak totalan tuh harus selalu 1 gitu. Jadi kalau peluang bisa lulusnya 0,3 berarti peluang tidak lulusnya 0,7 gitu. Jadi kalau dalam hal itu ya berarti Monica lebih besar kemungkinannya nggak lulus gitu, karena lebih besar 0,7 dibanding 0,3. Kebayang? Bayang, Kak. Kebayang ya?
Sejujurnya materinya udah sih. Ini kita ada beberapa latihan soal. Kalian kerjain, kita diskusi pakai WA aja gimana? Nanti kalian kalau ada yang bingung, tanyain aja supaya kalian gak lama-lama pakai Zoom-nya. Ini juga mulai udah ditenang gitu. Baik, Kak. Ada yang kalian mau tanyain dulu nggak? Kita masih punya ada waktu 3 menit. Kak. Ada yang mau nanya? Nanti kalian kerjain soal-soalnya ini, kita sambil diskusi, nanti aku juga bahas di grup. Tadi yang mana aja sih? Ini yang nomor 2. Terus ini yang di sini yang sebelah kanan. Terus yang ini tuh ada 2 soal. Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Atau malah tidak ada yang mengerti? Halo? Atau masih bisa dipahamin? Aku berharap masih bisa dipahamin sih. Harusnya nggak susah kok peluang tuh. Karena itu terjadi di kehidupan kalian sehari-hari, jadi bisa kalian bayangkan gitu. Kayak tadi ngelempar dadu, ngelempar koin gitu. Ngambil bola. Aku hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang jawab, mungkin kita akhirin dan kita jawab soalnya ya, diskusi di grup. 1. Diskusi di grup aja, Kak. Oke nih, kalau kayak gitu kasihan kalian. Sip, kalau kayak gitu. Iya, Kak. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian memahami. Coba kita kerjain bareng-bareng soalnya. Kalau ada yang kalian bingung, pokoknya langsung kabarin di grup. Nanti aku bantu jawab. Oke, jangan malu-malu kayak di grup ya. Oke, terima kasih. Makasih, Ayo Kak. belajar lagi. Makasih, Iya. Oke. Oke, baik.